Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Peton Probolinggo. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Gambaran umum di sini tentang manajemen risiko bisa kita lihat, risiko adalah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau suatu ketidakpastian, juga bisa disebut suatu peluang yang hilang. Dan arti daripada risiko ialah kesempatan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan, atau juga bisa disebut dengan suatu keadaan dengan dampak negatif, merupakan risiko yang dapat mencegah penciptaan nilai atau mengikis nilai yang ada. Selanjutnya, definisi risiko. Definisi risiko ialah risk is the change of something happening that will have an impact upon objective. Selanjutnya di sini definisi manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sasaran manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, yang kedua teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Mengapa manajemen risiko harus diterapkan? Yang pertama, kenapa? Jawaban yang pertama adalah tuntutan masyarakat tentang peningkatan good corporate governance atau GCG. Yang kedua, perubahan lingkungan. Yang ketiga, persyaratan investor dan regulator. Manfaat manajemen risiko. Manfaat dari manajemen risiko ini ada 9. Yang pertama, keputusan yang lebih efektif. Yang kedua, efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan. Yang ketiga, efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya. Yang keempat, standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan. Yang kelima, standar yang tinggi dalam akuntabilitas. Yang keenam, kreativitas dan inovasi dalam praktik manajemen. Yang ketujuh, peningkatan kepastian. Yang kedelapan, peningkatan moral organisasi. Yang kesembilan, transparansi. Yang selanjutnya, proses manajemen risiko. Ini bisa dilihat pada PowerPoint, ada sasaran perusahaan, ada dalam 8 komponen dalam kerangka IRM, lingkup penerapan IRM. Apa itu IRM? IRM ialah suatu proses yang dimulai oleh board of direktur dan personel lain dari suatu organisasi, diterekam dalam salting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, identifikasi tujuan. Kerangka manajemen risiko dibangun dalam suatu organisasi. Dimaksud
kan untuk mencapai tujuan yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu strategi, operation, reporting, compliance. Yang selanjutnya, manajemen risiko yang efektif bisa dilihat di sini ada pemantauan, lingkungan internal, penetapan objektif, asesmen risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Internal environment. Filosofi manajemen risiko ialah seperangkat keyakinan dan perilaku yang dirasakan bersama yang mencirikan bagaimana organisasi ini mempertimbangkan risiko dalam segala aspek di organisasi tersebut. Risk, appetite, risiko, dan wawasan dalam tingkatan yang luas di nama organisasi masih dapat menerimanya. Direksi dan komisaris, struktur pengalaman, independensi, dan peran pengawasan dimainkan oleh dewan, integrasi dan nilai-nilai etika, terutama standar perilaku dan gaya kepemimpinan, serta berbagai tindakan yang secara etika diterima dan berlaku di organisasi. Ada di sini internal environment, ada komitmen terhadap kompensasi, struktur organisasi, pembebanan wewenang dan tanggung jawab, standar atau kriteria sumber daya manusia. Objective setting ini dibuat untuk tujuan ditambahkan di tingkat strategi dan menjadi dasar untuk menentukan tujuan organisasi, pelaporan, dan kepatuhan. Saat organisasi menghadapi berbagai macam risiko, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Event identification. Manajemen mengidentifikasi kejadian yang berpotensi terjadi, dan jika memang terjadi akan mempengaruhi entitas dan menentukan apakah kejadian tersebut merupakan peluang atau ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Maka kejadian yang berdampak negatif merupakan risiko yang mungkin dapat menghambat organisasi mencapai tujuan tersebut. Risk assessment, penilaian risiko, atau bisa juga disebut risk assessment. Mungkin suatu entitas mempertimbangkan luasnya kejadian potensial memiliki pengaruh untuk suatu pencapaian tujuan. Ada 2 kejadian perspektif, yaitu yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama, likelihood dan impact. Terusnya risk assessment itu ada inherent risk, ada residual risk, ada penilaian risiko. Pertama harus dilakukan terhadap inherent risk. Setelah respon dikembangkan, manajemen kemudian mempertimbangkan residual risk relatif pada risk appetite organisasi. Maka segala risiko dinilai, manajemen menentukan bagaimana risiko tersebut direspon. Berbagai model merespon risiko diantaranya adalah menghindari risiko, ada mengurangi, ada memindahkan, ada mengalihkan, ada yang mengoptimalkan. Kontrol aktivis, kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dilakukan manajemen dilaksanakan. Adapun contoh-contoh pengendalian itu ada review oleh pemimpin, fungsi atau aktivitas langsung manajemen, ada pemrosesan informasi, pengendalian fisik, penggunaan indikator kinerja, pemisahan tugas, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.